lagi ngonten kok pengen eksis nopo? Jangan sih, Mama. Wes, diem ya, jangan bicara. Nanti Mama ambiar, konten Mama hilang. Ya. Ini gaya kepemimpinan 3 capres menurut saya. Versi saya ya. Nih, Pak Anies ya. Kalau memimpin, kalau saya melihat ya, andainya memimpin tuh seperti Ukraina. Basicnya Presiden Ukraina Zelensky itu kan dari komedian ya. Nah, menurut saya seperti gampang dapat bujukan. Kalau dapat pujian tuh langsung melambung. Ya maaf ya, ada pendukungnya yang bilang Pak Anies garang. Jangan baper ya, ini lucu menurut saya kalau ada yang bilang Pak Anies garang. Nah, ya itu tadi seperti Presiden Ukraina Zelensky kan basicnya itu kan komedian ya, lucu, gampang dapat bujukan. Buktinya siapa? Zelensky dibujuk sama Uncle Sam ya. Lah, terjadi kan bentrok sama Rusia ya. Kalau dapat pujian itu sudah banyak lope-lopenya, udah banyak bunganya itu. Tipe-tipe orang seperti ini kalau menurut saya Pak Anies mirip sama dengan Zelensky ya. Tidak punya apa ya, pendirian atau prinsip yang harus dilakukan itu. Saya melihat ada berita yang waktu jadi gubernur DKI itu ya beliau surat keputusan dari gubernur apa sih itu ya, intinya waktu menjabat jadi gubernur tidak ada apa sih namanya, intinya itu lupa saya. Kalau Pak Prabowo ibarat kalau memimpin itu ya seperti Vladimir Putin, keras ya. Sekali lagi, keras sama tegas itu beda ya. Keras, kalau melihatnya tuh saya Pak Prabowo itu keras. Meski basicnya dari TNI ya, beliau itu menurut saya kurang tegas, cuman keras. Kembali lagi basic dari keluarga Pak Prabowo kan orang berada, orang ekonominya menengah ke atas ya, istilahnya orang tajir lah ya. Meski saya bisa bilang seperti saya dulu juga anak orang tajir, tahulah sisi kehidupan orang tajir itu seperti apa ya. Kalau mau sesuatu tidak kesampaian, mungkin bisa marah atau mungkin bisa sakit. Kalau saya dulu sakit, kalau minta sesuatu nggak dibeliin sakit 3 hari. Kalau Pak Prabowo saya melihat ya mungkin marah, emosi iya, karena mungkin dulu kehidupannya kan sering dilayani sama orang-orang sekitar, mungkin pembantunya atau babysitternya ya, mungkin seperti itu. Karena versi orang kayanya Pak Prabowo sama saya tuh beda ya, lebih tinggian Pak Prabowo daripada saya ya. Ya kalau dari segi kepemimpinan Pak Prabowo ya ibaratnya Om Putin ini ya, sekali senggol nggak perlu debat, langsung gempur, beng. Ini menurut saya ya. Nah, kalau Pak Ganjar ya, di sini saya netral ya, bukan ya, sebetulnya saya mendukung Pak Ganjar. Cuman di sini posisi saya lagi netral, melihat ke kandidat 3 capres. Biar enak gitu loh. Kalau Pak Ganjar ya, kalau masih bisa, sistemnya itu sistem kekeluargaan ya. Kalau masih bisa diajak ngomong baik-baik ya, kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa diajak ngomong baik-baik ya kita sikat. Ya, Pak Ganjar sikat ya. Contoh buktinya kan ada itu
kepala sekolah SMP atau SMA Pati itu ya, ada pungli itu dalam sekolahannya, terus sudah dikasih warning ternyata tidak bisa, ya akhirnya dicabut. Yaitu sistemnya Pak Ganjar tuh tipenya tuh seperti itu ya. Udah, dari ketiga ketiga gaya, ketiga capres tadi ya, tadi sudah saya ulas. Kalau menurut saya tuh seperti itu ya. Yang penting wis tuh waras. Namanya siapa? Paradi Aisyah Abita. Bangun tidur selalu bangun tidur selalu nangis. Dadah, ikut mama. Dadah. Yang penting marah. Sana buat mama. Piye nek mama ngonten kok pengen eksis toh. Nah, itu menurut saya, dan inilah keseharian saya kalau lagi ngonten. Ada yang mungkin keluarga saya, ngomongan saya, tanya sesuatu tentang tanya barang-barang di rumah atau lagi ngonten ada yang ajak bicara, ya dimaafin. Ini keseharian saya tuh seperti ini ya. Dan ini masih tidur, ini yang keenam nih. Ayunannya ganti, kemarin kan cuman jarik itu ya, sekarang ini 80.000 nih yang beliin orang tuanya. Saya juga mau request itu kipas yang dicas itu, nanti tak taruh sini biar gak terlalu panas nih. Anaknya akeh. Nah, ini baru ya, banyak anak banyak rezeki, ini baru bagus buat saya. Karena apa? Banyak anak banyak rezeki karena banyak momongan, berarti banyak masukan. Kalau dalam kehidupan keluarga banyak anak banyak rezeki, mumet sirahe ya. Apalagi golongan ekonomi menengah ke bawah, wis saya pastikan mumet ya. Kalau ada yang bilang anak membawa rezeki masing-masing, iya, nanti kan mungkin setelah dewasa sudah bekerja ya, kalau masih kecil-kecil ya mumet orang tuane. Wes cukup dulu.